Sepeda itu kendaraan yang istimewa banget. Banyak orang di seluruh dunia tahu sepeda. Sepeda punya dua roda, satu di depan, satu di belakang. Rodanya ini segaris, jadi sepedanya bisa seimbang. Pengendaranya duduk di tempat duduk, yang sering disebut saddle. Mereka pegangan di setang untuk mengarahkan sepeda. Supaya sepedanya jalan, pengendaranya mengayuh pedal pakai kaki. Alat sederhana ini sudah bikin jutaan orang senang dan jadi alat transportasi. Ini penemuan pintar yang sudah ada sejak lama dan masih disukai sampai sekarang. Sepeda dipakai untuk macam-macam hal. Ada yang pakai sepeda untuk ke kantor atau ke sekolah. Ini cara yang bagus buat olahraga sekaligus ramah lingkungan. Ada juga yang naik sepeda buat senang-senang saja, mungkin di taman atau di jalanan pedesaan. Banyak juga olahraga yang pakai sepeda, misalnya balap sepeda. Olahraga ini seru banget buat ditonton dan diikuti. Sepeda itu serbaguna banget, artinya bisa dipakai buat banyak hal sama banyak orang. Bentuknya yang simple bikin banyak orang gampang belajar naik sepeda. Tenaga sepeda itu datang dari orang yang mengayuhnya. Ini namanya tenaga manusia. Nggak ada mesin yang pakai bensin, kayak mobil atau motor. Makanya sepeda itu cara bepergian yang bersih banget. Sepeda juga nggak berisik, terus nggak bikin polusi udara. Ini salah satu alasan kenapa sepeda dianggap baik buat bumi kita. Usaha mengayuh pedal juga bikin pengendaranya tetap bugar dan sehat. Ini olahraga ringan yang bisa dinikmati banyak orang secara rutin. Sepeda itu lebih dari sekadar alat buat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Buat banyak orang, sepeda itu artinya kebebasan. Orang jadi bisa menjelajah lingkungan sekitar dengan gampang. Buat anak-anak, ini bisa jadi pengalaman pertama merasakan mandiri. Buat orang dewasa, bisa jadi cara buat menenangkan diri atau petualangan yang menantang. Bentuk sepeda memang sudah berubah-ubah, tapi ide dasarnya tetap sama. Sepeda tetap jadi simbol teknologi sederhana yang punya pengaruh besar di dunia. Ceritanya menarik banget, penuh sama ide-ide pintar. Jauh sebelum ada sepeda kayak sekarang, orang-orang sudah mikirin cara jalan-jalan pakai dua roda. Beberapa ide paling awal bahkan nggak punya pedal. Mesin-mesin pertama ini lebih mirip skuter yang didorong pakai kaki. Bayangin deh, ada rangka kayu dengan dua roda, tapi nggak ada cara buat mengayuhnya maju. Pengendaranya harus lari atau jalan sambil mengangkangi mesin itu. Usaha-usaha awal ini nunjukin kalau manusia dari dulu selalu mau cari cara yang lebih gampang dan cepat buat bergerak. Ini jadi dasar buat apa yang nantinya jadi sepeda. Salah satu versi awal yang paling terkenal namanya Draisienne. Yang nemuin ini orang Jerman, namanya Baron Karl von Drais. Dia nunjukin penemuannya ke dunia tahun 1817. Mesin ini juga dikenal sebagai hobby horse atau mesin lari. Bahannya kebanyakan dari kayu. Ada dua roda, tempat duduk, dan setang buat belok. Tapi nggak ada pedalnya sama sekali. Buat jalaninnya, pengendaranya harus dorong pakai kaki ke tanah. Ini kayak jalan atau lari, tapi berat badannya ditopang sama mesinnya. Naik Draisienne itu nggak selalu gampang. Jalanan zaman dulu seringnya kasar dan nggak rata. Nggak mulus kayak jalanan sekarang. Jadi, dorong Draisienne itu bisa capek banget, apalagi kalau nanjak. Kalau turunan bisa kencang banget dan mungkin agak ngeri juga. Pengendaranya juga harus pakai kaki buat ngerem. Walaupun banyak tantangan, Draisienne sempat populer sebentar di beberapa daerah Eropa. Ini cara baru dan seru buat jalan-jalan, meskipun agak kaku dibanding sepeda yang muncul belakangan. Draisienne itu langkah penting dalam sejarah sepeda. Ini nunjukin kalau orang bisa seimbang di atas mesin dua roda. Ini penemuan penting banget. Meskipun nggak ada pedalnya, ini bikin orang mikir gimana caranya biar alat transportasi pribadi ini jadi lebih baik. Para penemu mulai mikir, ada nggak ya cara yang lebih baik buat muterin roda tanpa harus dorong kaki ke tanah? Draisienne itu kayak percikan api yang menyulut semangat buat penemuan sepeda lainnya, yang akhirnya jadi desain yang lebih canggih. Setelah Draisienne, para penemu mau cari cara supaya mesin dua roda ini bisa jalan tanpa dorong-dorong pakai kaki di tanah. Ide buat pakai kaki langsung muterin roda jadi langkah besar berikutnya. Artinya harus ditambah semacam engkol dan sistem pedal. Bayangin deh, pasang pegangan di tengah roda, jadi bisa diputar pakai tangan atau kaki. Ini konsep dasar yang mulai dicoba-coba sama para penemu. Tambahan baru ini bakal mengubah mesin lari jadi sesuatu yang jauh lebih mirip sama sepeda yang kita kenal sekarang. Tahun 1860-an, ayah dan anak dari Prancis, Pierre Michaud dan anaknya Ernest,
sering disebut berjasa buat perkembangan penting ini. Mereka dianggap yang pertama kali pasang pedal langsung ke poros roda depan mesin yang mirip Draisienne. Artinya, pengendara sekarang bisa jalanin mesinnya dengan muter kakinya kayak di sepeda roda 3 anak-anak zaman sekarang. Ini kemajuan besar banget, naiknya jadi lebih mulus dan bisa lebih cepat daripada cuma dorong pakai kaki di tanah. Ini benar-benar terobosan dalam teknologi transportasi pribadi. Sepeda-sepeda awal yang pakai pedal ini sering disebut velocipede. Kadang-kadang mereka juga dikenal dengan nama yang kurang enak didengar, bone shaker, alias pengguncang tulang. Julukan ini muncul karena naiknya nggak nyaman banget. Rangkanya biasanya dari besi yang berat. Rodanya sering dari kayu, kadang ada lapisan besi tipis di sekelilingnya, kayak roda gerobak zaman dulu. Belum ada ban karet empuk kayak sekarang. Naik di jalanan batu yang nggak rata bakal bikin pengendaranya keguncang-guncang, makanya namanya bone shaker. Meskipun nggak nyaman, bone shaker sempat populer juga. Lebih cepat dan lebih efisien daripada Draisienne. Orang bisa jalan lebih jauh dengan tenaga lebih sedikit. Bahkan ada sekolah-sekolah yang buka buat ngajarin orang cara pakai mesin baru ini. Bone shaker nunjukin kalau tenaga pedal itu cara terbaik transportasi dua roda. Ini tahap penting banget dalam perkembangan sepeda. Ini membuka jalan buat desain-desain yang lebih pintar lagi, yang bikin naik sepeda jadi lebih nyaman dan efisien buat semua orang. Setelah bone shaker, desain besar berikutnya yang jadi populer itu sepeda ordinary. Sekarang, kita sering nyebutnya penny farthing, karena dua rodanya beda banget ukurannya. Roda depannya gede banget, kayak koin penny yang besar. Roda belakangnya kecil banget, kayak koin farthing, koin Inggris yang kecil mungil. Sepeda ini kelihatan aneh banget dibanding sepeda zaman sekarang. Pedalnya nempel langsung di poros roda depan yang gede itu. Sama kayak bone shaker. Desain ini menguasai dunia sepeda selama tahun 1870-an dan 1880-an. Kalian mungkin penasaran, kenapa ya roda depannya gede banget? Ada alasan bagusnya loh. Karena pedalnya langsung di roda depan. Sekali pedal muter, rodanya juga muter sekali. Roda yang lebih besar bakal jalan lebih jauh setiap kali pedal diputar. Artinya, pengendaranya bisa lebih cepat. Jadi makin besar roda depannya, makin cepat sepedanya bisa jalan. Pengendara pengen cepat, dan sepeda roda tinggi ini nawarin itu. Tapi ukuran rodanya dibatasi sama panjang kaki pengendaranya. Soalnya mereka harus bisa sampai ke pedal. Naik sepeda roda tinggi ini bukan buat orang yang penakut. Bahaya banget loh. Naik turunnya susah. Pengendaranya duduk tinggi banget, kadang lebih dari semeter dari tanah. Kalau roda depannya kena batu atau lubang di jalan, sepedanya bisa berhenti mendadak. Ini sering bikin pengendaranya mental ke depan lewat setang. Kecelakaan kayak gini disebut nyungsep dan bisa bikin luka parah. Walaupun bahaya, banyak anak muda cowok yang suka sensasi dan kecepatan naik mesin keren ini. Sepeda roda tinggi ini jadi simbol zamannya. Harganya mahal, jadi seringnya dinaikin sama anak muda kaya. Butuh keahlian dan keberanian buat bisa menguasainya. Ini juga bantu menciptakan budaya bersepeda. Klub-klub sepeda dibentuk dan balapan diadakan. Meskipun bukan sepeda yang praktis buat semua orang, sepeda roda tinggi ini mendorong batas apa yang dianggap mungkin dengan transportasi dua roda. Ini mewakili zaman rekayasa yang berani dan semangat yang tumbuh buat cara bepergian baru ini. Meskipun ada kekurangan dan risiko yang jelas. Bagian selanjutnya, revolusi berkendara, sepeda aman. Bahayanya sepeda roda tinggi itu jelas banget buat semua orang. Jatuh dari tempat setinggi itu bisa bikin luka parah banget. Banyak penemu mulai mikir gimana caranya bikin sepeda yang lebih aman dan gampang dinaikin. Mereka mau mesin yang bisa dipakai lebih banyak orang, bukan cuma anak muda cowok yang berani. Tujuannya bikin sepeda dengan roda yang ukurannya mirip dan tempat duduk lebih rendah, jadi pengendaranya lebih dekat ke tanah. Ini bakal bikin gak terlalu bahaya kalau pengendaranya sampai jatuh. Terobosan penting banget datang di pertengahan tahun 1880-an. Seorang penemu Inggris namanya John Kemp Starley merancang tipe sepeda baru. Dia menamakan modelnya Rover Safety Bicycle. Sepeda ini dikenalin tahun 1885, kelihatan jauh lebih mirip sama sepeda yang kita naiki sekarang. Rodanya ada dua dan ukurannya hampir sama. Pengendaranya duduk jauh lebih rendah di antara dua roda. Ini bikin naik turunnya jadi gampang banget dan jauh lebih aman kalau berhenti mendadak. Ini desain yang revolusioner banget.
Inovasi utama di Rover Safety Bicycle-nya Starly itu penggunaan rantai buat menggerakkan roda belakang. Pedalnya sekarang ada di antara roda depan dan belakang, nyambung ke gear. Gear ini muterin rantai, yang terus muterin gear lain di poros roda belakang. Sistem penggerak rantai ini artinya ukuran roda nggak lagi langsung nentuin kecepatan. Gigi persneling bisa dipakai buat bikin ngayu lebih gampang atau buat jalan lebih cepat. Ini sistem yang jauh lebih efisien dan fleksibel daripada penggerak langsung di sepeda roda tinggi. Datangnya sepeda aman ini mengubah segalanya. Tiba-tiba, bersepeda jadi bisa dijangkau sama lebih banyak orang. Perempuan, orang tua, dan anak-anak semua bisa belajar naik sepeda dengan jauh lebih gampang dan aman. Sepeda aman ini lebih nyaman dan lebih praktis buat dipakai sehari-hari. Sepeda ini cepat banget menggantikan popularitas sepeda roda tinggi. Desainnya John Kemp Starly jadi standar. Hampir semua sepeda yang dibuat sejak itu ngikutin pola dasar ini. Ini benar-benar penemuan yang mengubah sejarah transportasi pribadi. Dan bagian selanjutnya sepeda untuk semua orang, perubahan sosial. Penemuan sepeda aman bikin popularitas bersepeda naik drastis. Masa ini, sekitar tahun 1890-an, sering disebut ledakan sepeda atau zaman kemasan sepeda. Pabrik-pabrik mulai bikin sepeda aman dalam jumlah banyak. Makin banyak sepeda dibuat, harganya makin turun. Artinya orang-orang biasa yang bekerja jadi bisa beli, bukan cuma orang kaya. Sepeda bukan lagi mainan orang kaya atau mesin berbahaya buat atlet. Sepeda jadi alat praktis buat semua orang. Cara transportasi baru ini punya dampak besar buat masyarakat. Buat banyak orang, sepeda ngasih rasa bebas dan mandiri yang baru. Sebelum ada sepeda, kebanyakan orang nggak jalan jauh-jauh dari rumah, kecuali mereka mampu beli kuda dan kereta, atau tinggal dekat rel kereta. Sepeda bikin orang bisa menjelajah pedesaan, mengunjungi kota-kota terdekat, dan pergi kerja lebih gampang. Ini memperluas wawasan orang, dan ngasih mereka lebih banyak kendali atas perjalanan mereka. Ini perubahan penting dalam kehidupan sehari-hari buat banyak orang. Sepeda punya dampak penting banget buat perempuan. Di akhir abad ke-19, kehidupan perempuan seringnya terbatas banget. Sepeda ngasih mereka cara baru buat bepergian sendiri. Ini bikin mereka bisa lebih aktif ikut kegiatan di luar ruangan. Bahkan ada pakaian khusus, kayak celana bloomer atau rok belah yang dirancang biar perempuan lebih gampang bersepeda. Sepeda jadi simbol perempuan baru, seseorang yang lebih aktif, mandiri, dan modern. Sepeda punya peran kecil tapi penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Makin banyaknya pesepeda juga bikin ada permintaan buat jalan yang lebih bagus. Jalanan yang ada seringnya kasar, becek, dan banyak bekas roda gerobak. Ini nggak bagus buat bersepeda. Kelompok dan klub pesepeda mulai kampanye buat permukaan jalan yang lebih mulus. Tekanan ini bantu adanya perbaikan dalam pembangunan dan perawatan jalan. Jalanan yang lebih bagus ini akhirnya menguntungkan semua jenis transportasi beroda, termasuk mobil-mobil awal yang bakal segera muncul. Jadi sepeda secara nggak langsung ikut membuka jalan buat zaman mobil. Lalu, membuat yang baik jadi lebih baik, perbaikan dan inovasi. Setelah desain dasar sepeda aman terbentuk, para penemu terus cari cara buat bikin sepeda jadi lebih baik lagi. Salah satu perbaikan paling penting itu penemuan ban angin. Sebelumnya, ban sepeda dibuat dari karet padat, atau bahkan cuma lapisan besi di roda kayu. Ini bikin naiknya jadi nggak rata dan nggak nyaman banget. Tahun 1888, seorang dokter hewan Skotlandia namanya John Boyd Dunlop menemukan kembali ban angin buat sepeda roda 3 anaknya. Idenya adalah masukin ban dalam dari karet yang bisa dipompa ke dalam ban luar yang lebih kuat. Ban anginnya Dunlop ini mengubah segalanya. Udara di dalam ban berfungsi kayak bantalan. Ban ini menyerap guncangan dari jalanan yang nggak rata, jadi naiknya jauh lebih mulus dan nyaman. Ini juga ngurangin gesekan pas roda berputar. Artinya sepeda bisa lebih cepat dengan tenaga yang sama. Awalnya, orang-orang ragu, tapi nggak lama kemudian manfaatnya jadi jelas. Ban angin cepat jadi standar di hampir semua sepeda. Penemuan ini sangat meningkatkan kesenangan dan kepraktisan bersepeda buat semua orang yang naik sepeda. Bidang pengembangan lainnya itu sistem persneling. Dengan adanya penggerak rantai di sepeda aman, jadi mungkin buat nambahin gigi persneling. Gigi persneling awal ngebolehin pengendara milih antara bikin lebih gampang ngayuh pas nanjak atau bisa lebih cepat di jalan datar.
Sistem persneling pertama seringnya simple banget, mungkin cuma 2 atau 3 kecepatan. Lama-kelamaan, gigi persneling derailleur yang lebih rumit dan efisien dikembangkan. Ini ngebolehin pengendara ganti gigi dengan mulus sambil jalan, nawarin banyak pilihan buat medan dan kecepatan yang beda-beda. Ini bikin sepeda jadi jauh lebih serbaguna. Bahan yang dipakai buat bikin sepeda juga berubah seiring waktu. Sepeda-sepeda awal kayak Bone Shaker banyak pakai besi berat dan kayu. Sepeda roda tinggi juga banyak pakai logam. Seiring kemajuan teknologi, pabrik mulai pakai jenis baja yang lebih ringan dan kuat. Ini bikin sepeda jadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih gampang dikendalikan. Belakangan, bahan yang lebih canggih lagi kayak paduan aluminium dan serat karbon dipakai buat sepeda performa tinggi. Perbaikan-perbaikan di bahan, ban, dan gigi persneling ini semua berperan bikin sepeda jadi mesin yang efisien dan menyenangkan kayak sekarang. Bagian selanjutnya, perjalanan abadi sepeda melintasi waktu. Sepeda sudah melewati perjalanan panjang dan menarik sejak awal kemunculannya. Sepeda itu lebih dari sekadar alat transportasi. Sepeda punya peran beda-beda di masyarakat di waktu yang beda-beda juga. Contohnya, sepeda dipakai sama tentara di beberapa perang. Sepeda itu nggak berisik dan bisa lewat medan berat yang nggak bisa dilewati kendaraan besar. Kurir yang naik sepeda bisa antar informasi penting dengan cepat. Ini nunjukin serbagunanya sepeda bahkan di situasi yang sangat serius. Ngebuktiin nilainya lebih dari sekadar buat santai. Selain buat militer, sepeda jadi alat penting buat banyak pekerja sehari-hari. Pak Pos pakai sepeda buat antar surat, apalagi di kota-kota besar dan kecil. Dokter di desa kadang pakai sepeda buat datengin pasiennya. Tukang reparasi dan pengantar barang juga ngerasa sepeda itu cara yang murah dan efisien buat kerja. Sepeda bantu bikin banyak layanan jadi lebih cepat dan gampang dijangkau orang. Ini solusi praktis buat banyak usaha kecil dan layanan publik, ikut ngebentuk ritme kehidupan sehari-hari di masyarakat seluruh dunia. Sepeda juga jadi simbol kuat buat kebebasan, kesehatan, dan petualangan. Buat anak muda, punya sepeda seringkali jadi pengalaman pertama ngerasain mandiri. Mereka bisa menjelajah lingkungan sekitar dan nemuin teman sendiri. Buat orang dewasa, bersepeda nawarin cara buat tetap bugar dan nikmatin alam terbuka. Tur sepeda, di mana orang jalan jauh naik sepeda, jadi kegiatan liburan yang populer. Sepeda ngedorong orang buat aktif dan lihat dunia dengan kecepatan yang lebih lambat dan personal, ngebangun hubungan sama lingkungan sekitar. Meskipun mobil makin banyak, sepeda nggak hilang gitu aja. Sepeda nemuin peran baru dan tetap menarik. Sepeda jadi pilihan populer buat olahraga dan rekreasi. Balap sepeda dalam banyak bentuknya, dari balap jalan raya kayak Tour de France sampai sepeda gunung, narik jutaan penggemar dan peserta. Kesenangan sederhana naik sepeda, entah itu buat perjalanan singkat ke toko atau bersepeda santai di hari Minggu, bertahan dari generasi ke generasi. Warisan sepeda itu adalah inovasi, pemberdayaan, dan nobuing rambadi pewis. Bagian terakhir, sepeda hari ini masih terus melaju. Di dunia modern kita yang penuh teknologi canggih dan mobil cepat, sepeda yang sederhana ini masih punya tempat penting. Sepeda terus jadi pilihan populer buat transportasi di banyak kota di seluruh dunia. Orang naik sepeda buat hindarin macet, hemat bensin, dan ngurangin dampak ke lingkungan. Perencana kota makin banyak bikin jalur sepeda dan fasilitas buat ngedukung orang bersepeda. Ini nunjukin kalau sepeda dianggap solusi buat masalah perkotaan modern, kayak macet dan polusi udara. Perkembangan penting baru-baru ini adalah munculnya sepeda listrik atau e-bike. E-bike punya motor listrik kecil buat bantu pengendaranya, apalagi pas nanjak atau jalan jauh. Ini bikin bersepeda jadi bisa dijangkau lebih banyak orang lagi, termasuk mereka yang mungkin ngerasa bersepeda biasa itu terlalu berat. E-bike jadi populer banget buat pergi kerja dan buat santai. E-bike gabungin manfaat bersepeda dengan sedikit bantuan tenaga, jadi pilihan yang praktis dan menyenangkan buat banyak jenis pengendara. Sepeda juga tetap jadi pusat kesehatan dan rekreasi. Bersepeda itu cara bagus buat olahraga dan tetap bugar. Banyak orang suka naik sepeda gunung di jalur terjal, sepeda jalan raya buat kecepatan dan daya tahan, atau sekadar bersepeda santai di taman dan jalur yang indah. Acara bersepeda komunitas dan acara amal bersepeda nyatuin orang-orang. Sepeda ngebangun rasa kebersamaan dan kesejahteraan. Ini kegiatan seru yang bisa dinikmati sendiri atau bareng teman dan keluarga, ngasih manfaat kesehatan fisik dan mental. Warisan sepeda itu luar biasa.
Dari Draisian yang kaku di awal sampai mesin-mesin canggih dan efisien sekarang, sepeda terus berkembang. Tapi, daya tarik utamanya tetap sama. Sepeda nawarin cara sederhana bertenaga manusia buat bergerak, menjelajah, dan bersenang-senang. Ini bukti kepintaran manusia dan simbol gaya hidup ramah lingkungan. Kedepannya, sepeda pasti bakal terus punya peran penting dalam hidup kita. Ngasih kesenangan, kebebasan, dan cara bepergian yang bersih buat generasi mendatang. Ini benar-benar penemuan yang tak lekang oleh waktu.